di Masjidil Haram lebih utama, ini di luar umroh ya kita bicaranya ya. Karena tawaf ini sifatnya bukan rukun, dia berdiri sendiri. Jadi ketika kita memasuki Masjidil Haram, sebelum kita pelaksanaan ibadah-ibadah wajib atau sunnah dan lain sebagainya, kita mendahulukan tawaf dulu 7 kali putaran sama ya, 7 kali. Apa yang dibaca bebas, zikir, minta apapun sambil kita keliling tawaf, keliling Ka'bah. Bisa subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Bisa juga astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim sambil keliling. Jadi tidak ada bacaan yang khusus ataupun wajib ketika tawaf. Boleh juga kita berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbighfirli, semuanya bebas. Iya. Ada juga pokok apapun kita boleh ucapkan selama itu kebaikan. Zikir Allahu Akbar boleh sama. Kecuali ada satu tempat yang menjadi kebiasaan. Ini juga hukumnya tidak wajib, hanya sunnah. Melihat dari perilaku Nabi dan juga sahabat Nabi ketika rukun Yamani sampai Hajar Aswad, baca doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Seperti itu. Nah, setelah kita tawaf 7 kali, baru kita sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Jadi seperti itu. Pak, kalau 7 tembok ada antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad, itu ada tembok. Kita menghadap ke sana, makbul doa kita, karena salah satu tempat mustajab doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu ketika melaksanakan ibadah secara sendiri, karena kita juga memberikan kebebasan kepada jamaah untuk melakukan ibadah apapun gitu sendiri-sendiri, yang penting berkelompok aja, ataupun nanti kan ada pemilihan ketua kamar, dikabarin saya mau ke Masjidil Haram dulu mau ibadah, seperti itu. Begitu masuk masjid, tapi ingat kalau kita mau tawaf harus pakai pakaian ihram ya, karena kalau pakai pakaian biasa nggak boleh masuk sama askar, kita sholatnya di luar atau di atas. Nah, yang masuk ke pelataran Ka'bah hanya mereka yang memakai pakaian ihram. Dan ketika tawaf jangan ditampakkan bahunya di saat tawaf biasa, ditutup aja semua, karena tawafnya bukan tawaf dalam pelaksanaan haji ataupun umroh. Jadi ditutup aja semua, yang penting kita pakai putih-putih. Boleh nggak kita pakai celana pendek? Boleh, karena kita bukan dalam keadaan ihram. Iya. Karena apa? Karena itu aturan pemerintah, kalau mau masuk ke pelataran Ka'bah harus pakai pakaian ihram. Jadi kita boleh pakai celana pendek. Yang nggak boleh saat umroh, itu nggak boleh. Iya. Kalau kemarin ada kejadian lucu, untung pakai celana pendek ke jamaah saya, kedodoran dia. Lepas. Kedodoran, dia nggak sadar. Dikasih tahu sama temannya, Pak, itu ketinggalan di Roy. Pas dilihat, untung ada celana pendek. Lagi berebut mau nyium Hajar Aswad, kan desek-desekan tuh, nggak tahu bawahnya dilepas. Seperti itu ya. Jadi yang harus dibedakan itu. Kecuali pelaksanaan umroh, kita nggak boleh pakai pakaian yang berjahit. Tetapi kalau kita mau sholat kita mau di depan Ka'bah, sholat fardu ataupun yang lain, pemerintah Arab Saudi mewajibkan mereka yang mau sholat di depan Ka'bah harus pakai pakaian ihram. Tapi boleh kita pakai celana pendek, seperti ini. Ya, paham Pak ya? Jadi usahakan kita memaksimalkan ibadah di Masjidil Haram. Karena apa? Keutamaan itu luar biasa. Dan semua akan bisa kita nikmati ketika kita berjumpa dengan Allah. Kita kaget itu. Kita membawa pahala kebaikan yang begitu besar. Gak terasa. Makanya dimanfaatkan betul.
Jangan sampai kita bawa uang real dari Indonesia niatnya beli ini, beli itu, sedekahnya nggak kita masukkan dalam daftar kita. Kalau Bapak Ibu punya 500 real, 400 real misalnya buat belanja, usahakan 100 atau 50 real buat sedekah kita. Ya udah. Jadi bukan sekadar kita bawa real hanya untuk belanja, beli ini, beli itu, tidak kita masukkan dalam daftar infak atau sedekah kita. Maka sayang kalau kita punya uang real di sana tidak kita gunakan untuk bersedekah. Makanya itu satu yang harus kita perhatikan. Baik. Aduh. Oke. Cek. Ya, jadi itu yang pertama. Kita nanti malam mulai merefresh gitu. Terus yang kedua yang juga harus kita perhatikan adalah ketika kita berada di Masjid Nabawi. Nah, keutamaan kita beribadah di Masjid Nabawi memang tidak sebesar kita ibadah di Masjidil Haram. Jadi di Masjid Nabawi itu Allah memberikan pahala kebaikan 1000 kali lipat dibanding kita ibadah di masjid-masjid kampung kita. Dan ingat, di sana ada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu saja dengan karomah yang Allah berikan, mukjizat yang Allah berikan, hakikatnya Nabi itu tidak meninggal, hanya jasadnya aja yang dikuburkan, tapi hakikatnya baginda selalu melihat, mengawasi umatnya yang datang ke Masjid Nabawi. Makanya jangan lupa untuk selalu melantunkan sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimanapun tempat kita berada di Masjid Nabawi. Tidak mesti harus berhadapan dengan makam atau kuburannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai sholat fardu, jangan lupa untuk bersolawat kepada Nabi. Setelah melakukan sholat-sholat sunnah, bersolawatlah kepada Nabi. Juga kepada dua sahabat tercinta beliau, yaitu Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab. Sholawatnya cukup dengan Assalamu alayka ya Abu Bakar, Assalamu alayka ya Umar. Tapi kalau Nabi, Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, banyak bentuk-bentuk sholawat kita. Atau assalamu alayka wa sallim alayka ala nabiyina Muhammad, itu juga boleh. Yang penting ada lafaz salam dan sholawat. Dan setelah itu selesai, baru kita ucap salam kepada Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Assalamu alayka ya Abu Bakrin, Assalamu alayka ya Umar bin Khattab. Seperti itu, sebagai bentuk ta'zim kita kepada dua sahabat mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua yang harus diperhatikan kepada para jamaah, untuk selalu mengikuti petunjuk dari kita, dari tim MSP, baik kaitannya dengan ibadah-ibadah yang akan kita lakukan secara jamaah, atau ketika kita akan melaksanakan tur di kota Mekah dan Madinah. Harus diperhatikan ketika diumumkan kita kumpul jam 8, betul-betul jam 8. Jadi kebiasaan di Indonesia jangan dibawa ke sana, kumpul jam 8, jam 10 baru pada nongol. Ya? Jangan diikutin. Jadi karena orang Arab itu harus tepat waktu, apalagi drivernya gitu jam 8 lewat, wah dia langsung marah-marah. Dianggapnya orang-orang Indonesia itu nggak pada disiplin waktu. Jadi kalau bisa sebelum jam 8 atau sebelum kita melaksanakan kegiatan yang kita lakukan berjamaah ini, kita harus mempersiapkan diri 10 atau 15 menit kita udah kumpul di bawah. Seperti pelaksanaan ibadah umroh itu, insya Allah kita akan laksanakan besok malam Jumat ya, jam 20 atau jam 8 malam. Jadi sebelum jam 8 kalau bisa udah kumpul kita semua, karena kita nggak akan berangkat kalau masih ada jamaah yang tertinggal. Kita akan tunggu semua sampai hadir semua, baru bismillah kita berangkat melaksanakan ibadah umroh. Kurang lebih 3 jam selesai.
Kita tawaf, kita sholat dulu, tawaf, habis tawaf kita ada sholat sunnah 2 rakaat ba'da tawaf, habis itu kita minum air zam-zam. Setelah minum air zam-zam kita akan melakukan ibadah sa'i, Safa Marwah, setelah itu baru kita tahallul. Dan semuanya mengikuti instruksi kami dan kita akan mengarahkan nanti. Akan mengarahkan dan juga menjaga jamaah agar ketika tawaf itu tidak berpencar. Ya makanya ikuti instruksi kita. Ya jangan sampai mengikuti instruksi sendiri. Karena hawanya itu kalau kita udah tawaf pengennya megang Ka'bah terus. Iya. Makanya tahun kemarin ada tuh 3 ibu-ibu tuh. Kita lurus begitu dia malah miring mau ke Ka'bah. Ya kita geret, Bu, jangan Bu kesini sini. Karena kalau dia lepas dari rombongan kita khawatir gitu. Pertama, ibadah umrohnya itu nggak bersama-sama kita dan dia bingung apa yang harus dilakukan. Makanya setiap detailnya itu ibadah umroh nanti akan dipandu oleh mutawif kita di sana, termasuk lafaz, bacaan, doa dan lain sebagainya. Dan usahakan jangan keluar dari rombongan kita. Ya jangan terpisah seperti itu. Dan yang terakhir, kita semua berharap tentunya apa yang akan kita lakukan, ibadah yang akan kita bangun di 2 kota suci ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, selama berada di 2 kota suci, banyak hal yang harus kita jaga. Yang pertama, tingkah laku. Mekah Madinah ini tempat yang Allah sucikan. Makanya disebut Al-Haramain, 2 tanah yang disucikan. Makanya di sana kita nggak boleh mengganggu binatang, merusak pohon. Iya. Terus jaga tingkah laku kita, lisan kita dijaga, bercanda kita boleh tapi jangan berlebihan. Istirahat tidur kita juga boleh tapi jangan tidur mulu kerja aneh gitu. Yang kedua, saya berharap mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan. Karena ibadah ini perlu kekuatan fisik selain mental atau keimanan. Kita pun perlu kekuatan fisik. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan kepada kita, keselamatan kepada kita, baik ketika kita berangkat ataupun di saat kita kembali ke rumah masing-masing. Akhirnya hanya kepada Allah jualah tempat kita memohon ampunan. Mudah-mudahan ibadah umroh kita yang kita laksanakan pada tahun ini mampu untuk menggugurkan segala dosa dan kesalahan kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La syarika lak, la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak